Pesawat amfibi jatuh tidak lama setelah lepas landas dari Pulau Rottnest di Australia Selatan. Dan kecelakaan itu menewaskan 3 orang, melukai 3 lainnya dan hanya 1 orang yang selamat. Pesawat milik Swan River Seaplanes itu sedang dalam perjalanan kembali ke pangkalannya di Perth. Perdana Menteri Australia Barat Roger Cook mengatakan penyebab kecelakaan sedang dalam penyelidikan. Sementara Biro Keselamatan Transportasi Australia sedang mengirimkan penyelidik spesialis ke lokasi kejadian. Pulau Rottnest, tempat terjadinya kecelakaan, terkenal dengan pantainya yang berpasir dan hewan berkantung syukuran kucing yang disebut koka. Di luar kampus, perguruan tinggi perpustakaan di Amerika Serikat relatif tidak banyak dikunjungi warga. Tapi bagi sejumlah perpustakaan umum, ini menjadi kesempatan untuk mempertahankan relevansi mereka, yakni dengan alih guna perpustakaan untuk melayani kebutuhan lain bagi komunitas yang membutuhkan. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Perpustakaan umum di Kansas City, negara bagian Missouri, dulu menjadi pusat aktivitas warga, terutama untuk menanamkan kegemaran membaca pada anak-anak. As a kid, I've always had a love for the library. My mother would take us on a bus and during the summertime and pick out books to read. It was a pastime, the library system, and so it's always been dear to me. Kini, Nikki adalah pendiri Nikki Fit yang mengadakan kelas olahraga gratis bagi warga sekitar. When I started my fitness business, to be able to come around full circle and service the community with fitness programs in the public library, something kind of unheard of when we really started. I don't know, it feels great. I love serving my community. Kegiatan olahraga gratis seperti dipimpin Nikki menjadi salah satu kegiatan untuk kembali menghidupkan perpustakaan umum. That's the beauty of being in the public library and being in the community. The library system has always been one that meets the needs of a community. We are in non-traditional spaces where you mostly wouldn't see a fitness class, for people. And for people to be able to come in and take a class for free is amazing. Pengelola perpustakaan pun menjalin kerjasama dengan organisasi layanan kesehatan guna membuat perpustakaan kembali menjadi pusat kegiatan komunitas. Libraries for the Heart is our partnership with the American Heart Association. What we've done with them is we've put blood pressure machines in all of our branch locations because they call high blood pressure the silent killer because a lot of people don't know until it's too late. We're an institution of access. Anybody can walk into our libraries and receive services. The overall goal is to first and foremost create healthier communities. I'm always saying this, but I think we're the perfect partner for public health institutions or health in general, just because we have the demographic or the people that they want to serve and that quite frankly just need their services. The Institute of Library and Museum Services adalah organisasi independen federal yang menangani perpustakaan dan museum. Dalam survei terbarunya, organisasi ini mencermati penurunan tajam kunjungan warga ke perpustakaan lokal. Dari rata-rata jumlah kunjungan 5,5 kali setahun pada 2009 ke tak sampai 4 kali pada 2019. Pasca pandemi, angkanya semakin turun. Selain menawarkan peminjaman buku seperti fungsi tradisionalnya, banyak perpustakaan umum kini juga menggelar kegiatan memenuhi kebutuhan komunitasnya masing-masing. Mulai dari kegiatan terkait kebugaran seperti tadi, hingga pelajaran komputer bagi lansia dan semacamnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kembali di Kompasian, Saudara. Serang udara Rusia di kota Zaporizhia, Ukraina Selatan telah menewaskan sedikitnya 13 warga sipil dan melukai sekitar 30 orang lainnya. Serangan itu merusak sejumlah bangunan apartemen, sebuah bus kota, dan infrastruktur. Beberapa menit sebelum serangan, gubernur wilayah itu telah memperingatkan adanya ancaman rudal berkecepatan tinggi dan bom luncur yang ditembakkan ke wilayah Zaporizhia. Dan Rusia telah sering melancarkan serangan udara ke wilayah warga sipil selama perang yang berlangsung hampir 3 tahun itu. Ribuan warga sipil telah tewas dalam perang Rusia-Ukraina yang merupakan wilayah konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sebuah